Ada yang kayak sampai minum darah atau enggak kayak perjanjian. Dan mereka itu belum mengenal yang namanya konsep ketuhanan, aku bisa bilang. Jadi mereka benar-benar menyerahkan diri jiwa mereka ke si sosok astral tersebut. Dengan ganti mereka mendapatkan kekuatan lebih. Terus cerita-cerita werewolf ini kalau dari Vision tiba-tiba aku ngeliat Vatikan sih. Mereka ngadu sama Tuhan. Coba kayak Tuhan, kan mereka yang melakukan kontrak. Mereka sendiri kok yang nggak percaya sama Tuhan. Kok manusia ini? Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan Misteri. Dan hari ini kita masuk di segmen mitologi, yang mana kita akan membahas salah satu makhluk mitologi yang ini tuh udah banyak banget yang request aja ya. Mungkin teman-teman juga kangen nih konten mitologi kemana? Ya, setuju. By the way, mohon maaf guys, baru munculin konten mitologi lagi. Bukannya gimana. Jadi kemarin ini kan seperti yang teman-teman tahu, DA itu kan baru ngadain event. Jadi aku sebagai timnya DA, aku lebih fokus di situ karena itu adalah prioritas utama kan. Jadi banget. Belakangan Camis agak sedikit ada yang diliburkan, jadi jadwal syutingnya juga masih agak berantakan ya di bulan ini. Jadi konten mitologinya itu di bulan ini agak ditunda dulu. Bukannya apa, karena konten mitologi itu honestly risetnya itu berat. Karena kita harus nyocokin dengan budaya yang ada, dengan sejarahnya, dan banyak banget aspek yang harus kita tahu. Dan terlebih lagi konten mitologi itu kan sejarahnya panjang. Nah, aku itu kadang ngeradar itu bisa jadi cuman sebagian potong dari sejarah yang ada, tapi mungkin dari awal mulanya atau akhirnya seperti apa belum, karena sejarahnya itu panjang dan benar-benar banyak aspek, banyak hal yang bisa dibahas. Dan itu semua juga butuh validasi juga sih, jadi nggak bisa langsung aku dapat abstraknya ya udah langsung disampaikan, nggak segampang itu, jadi butuh banyak tahap lah. Jadi mohon maaf kalau misalnya konten mitologi ini baru ada lagi, but we always try our best untuk mitologi ini supaya apapun informasi yang kita sampaikan itu sesuai lah, intinya gitu. Nah, jadi yang nanya-nanya nih, kenapa konten mitologi nggak ada? Bukan nggak ada, tapi ditunda. Karena kan kita tim yang untuk menerawang kesananya cuma Cak Aileen doang nih ya guys ya. Jadi mohon lebih dimengerti lagi, lebih disabar lagi. Yang pasti tetap support Camis. Dan hari ini kita akan membahas konten yaitu werewolf, dimana mungkin kalian juga udah pernah dengar ceritanya, atau mungkin ada yang pernah ketemu juga kah? Ada gamenya. Ada gamenya juga, ya bener banget. Atau mungkin di serial film-film juga kan banyak diceritakan. Cerita singkatnya mengenai werewolf sendiri ya guys, mungkin kalian juga bisa baca di beberapa media sosial atau di beberapa narasumber juga. Werewolf sendiri adalah makhluk yang berwujud setengah manusia dan setengah serigala, di mana ia tuh akan berubah wujudnya ketika malam bulan purnama. Dan pada saat ia berubah wujudnya, kekuatan ia tuh semakin meningkat lagi. Jadi lebih dikatakan dia mempunyai kekuatan yang bisa 1000 kali lipatnya kah, sehingga para werewolf sendiri ini memangsa bahkan memburu manusia. Dan siapa saja manusia yang terkena cakaran atau gigitannya dari werewolf sendiri akan berubah menjadi salah satu dari mereka. Dan sebenarnya cerita werewolf sendiri banyak dari kisah ya Caya, dari banyak banget abad Yunani lah, dari cerita bahwa ini tuh dikutuk sama Zeus dan segala macam. Aku baru tahu itu. Baru tahu ya? Ada ya? Ada cerita. Jadi aku informasiin sedikit ya. Pada tahun 2300 sebelum Masehi terdapat tulisan tertua serigala, di mana konon kisahnya sendiri bahwa ada dewi yang bernama Ishtar ini yang bisa merubah para prianya menjadi serigala. Jadi dewi ini tuh mengoleksi cowok-cowok dan akhirnya dia merubah cowok-cowok tersebut jadi serigala. Untuk apa? Jaga rumah? Kenapa harus jaga rumah? Oke, baiklah, jaga rumah. Dan untuk di Yunani ini pada abad kedua, pada saat itu ini yang dikatakan tadi sempat aku spill dikit bahwa raja tersebut dikutuk sama Zeus, yaitu Raja Likon. Raja Likon ini berasal dari Arkadia. Dulunya tuh dia tuh sebelum menjadi raja tuh ya rakyat biasa. Ketika dia diangkat jadi raja, dia tuh menjadi sosok yang sombong dan angkuh. Bahkan konon katanya raja ini memiliki 50 orang anak dari 50 wanita berbeda. Oke.
Itu koleksi nasi. Kok nasi? Kata istri. Ya udah, pokoknya intinya Raja Likon ini memiliki 50 orang istri, di mana hampir semuanya itu anaknya laki-laki, dan dia cuma punya satu perempuan anaknya. Wow. Bisa ya, satu istri, satu anak. Luar biasa. Oke. Udah bisa jadi bangsa sendiri itu anak-anaknya. Iya, mayoritas kan memang anak-anaknya laki-laki. Jadi mereka tuh saling perebut harta dan tahta dan kedudukan ayahnya ini. Jadi antara anak yang satu dengan yang lain itu kan masuknya saudara tiri ya. Mereka tuh saling mencela satu sama lain. Gitu. Nah, karena kesombongan si Raja Likon tersebut, akhirnya mungkin membuat si Zeus ini penasaran dengan sosok raja tersebut, karena kan udah terkenal bahwa dia tuh sosok yang sombong dan angkuh dan lain-lain. Ketika menjadi raja, emang benar ya, kedudukan itu merubah sifat seseorang. Seseorang itu diuji ketika sudah memiliki segalanya. Aduh, ya berat. Tapi fakta. Ya, oke, baiklah. Nah, jadi pada saat itu Zeus ini berubah sosok ya. Dia tuh berubah menjadi salah satu sahabat dari si Raja Likon tersebut yang berkunjung ke kediaman raja tersebut. Jadi ceritanya dia itu berpura-pura merubah dirinya menjadi sahabatnya. Yes, menyamar ya. Oh, menyamar. Menyamar menjadi sahabatnya ini, dan pada saat itu Raja Likon tersebut tuh udah pernah janji kalau misalkan dia ketemu lagi sama sahabatnya ini, dia akan memberikan sajian atau makanan jamuan yang luar biasa. Dan tahu nggak rupanya apa yang disajikan oleh Raja Likon tersebut? Cyanida. Nggak ada cyanida kayaknya. Jadi yang disajikan oleh Raja Likon tersebut adalah daging anaknya sendiri. Psikopat. Ya, jadi dia rela anaknya sendiri untuk diberikan ke sahabatnya ini. Yang pada akhirnya membuat Zeus murka dong. Karena kelakuannya yang udah berlebihan. Karena ya Mas Zeus pasti tahu dong ini daging apa gitu, ini dari mana, nggak mungkin nggak tahu sih. Kalau Zeus kan pasti tahu. Sehingga akhirnya pada saat itu pada saat penyamaran tersebut sebenarnya dari keluarga raja tersebut, bahkan rajanya nggak tahu bahwa itu tuh Zeus. Jadi ketika udah disiapin dihidangkan, baru Zeus ini murka, marah, dan akhirnya menampakkan wujud aslinya Zeus tersendiri. Sampai ketika Zeus udah menampakkan wujud aslinya, semua orang yang ada di situ panik dan ketakutan. Semua istri dari raja tersebut langsung berlarian, dan dari situlah akhirnya Raja Likon tersebut dikutuk oleh Zeus menjadi serigala. Dan katanya lagi seluruh anak-anak dari raja tersebut dan dihabisi oleh Zeus. Karena kalau dari cerita dan dari beberapa sumber yang aku tangkap nih Caya, karena kan mereka tuh satu saudara dari ibu yang berbeda gitu kan, walaupun satu ayah tapi tetap ibunya beda. Jadi mereka tuh saling sirik, bahkan saling menganiaya satu sama lain. Jadi akhirnya mungkin Zeus juga benci dengan perilaku-perilaku yang seperti itu kan. Jadi saling menyakiti. Padahal kan itu ibaratnya saudara, walaupun saudara tiri. Ya, harusnya saling mengasihi, saling menyayangi. Iya, dari situlah akhirnya Zeus mungkin murka, dibunuhlah semua anak-anak dari si Raja Likon tersebut. Nah, katanya satu-satunya yang dapat serigala tersebut adalah peluru perak. Oh, yang kayak di film-film gak sih, di gitu? Kayaknya aku sempat nonton beberapa film gitu, kayak pelurunya khusus memang. Ya, mungkin. Mungkin jadi si pelurunya ini ditembakin ke jantung serigala tersebut. Gitu. Nah, jadi itu dia guys, kisah singkat mengenai werewolf sendiri yang aku ambil dari beberapa sumber dan beberapa media ya. Tentunya kalian kalau misalkan pengen tahu lebih detailnya bisa juga kok ngambil dari banyak media, banyak banget. Nah, jadi kita langsung aja ke topik obrolan kita kali ini nih, Ceh. Sesuai dengan yang udah aku ceritain tadi. Nih, aku mau nanya dulu nih dari Ci Ailin ya. Dari sisi supranatural ataupun secara langsung, apakah Ci Ailin ini udah pernah ketemu atau ngelihat sama si werewolf ini, atau mungkin sosok-sosok yang menyerupai werewolf sendiri? Kalau sosok astral werewolf, aku pernah nemu, tapi itu bersama dengan tim Trianomali. Jadi teman-teman bisa nonton video lengkapnya di sini. Aku nggak akan jelasin ulang lah ya video Trianomali gimana, kan menurut aku ya lebih baik teman-teman nonton sendiri videonya, itu lebih seru deh. Nah, tapi aku belum pernah nemu sosok manusia asli yang masih hidup berubah menjadi werewolf. Aku cuman pernah menemukan sosok astral.
Jadi sosok Azrael ini adalah sosok manusia yang sudah meninggal lalu berubah menjadi werewolf. Sosoknya itu werewolf. Itu sih. Berarti secara dari garis besar nyatanya mungkin dari apa ya? Manusia ya, benar ya, manusia berubah wujud gitu. Di sini aku pengen tekenin dulu sebelum pembahasan kita lebih lanjut dan lebih dalam. Yang kali ini, topik ini kami bahas itu lebih ke manusia serigalanya. Jadi aku nggak akan bahas mengenai kaum jin. Karena itu risetnya beda lagi. Sedangkan itu adalah dua variabel yang berbeda dan fokusnya pasti berbeda. Dan menurut aku juga cara kerjanya bisa jadi beda. Aku nggak tahu apakah di dunia jin juga ada sosok werewolf. Bisa jadi. Ini baru dari pendapat ya, belum dari hasil riset. Dari pendapat aku bisa jadi ada, tapi tolong digaris bawahi lagi, aku belum riset ke arah situ. Jadi fokus hari ini kita lebih ke arah manusia yang istilahnya ilmu. Oh iya, sama kayak Medusa kemarin ya? Ya, sebenarnya mirip. Soalnya kenapa? Karena ini aku tambahin sedikit ya. Ya manusia kan kita diciptakan ya seperti ini. Bentuknya ya cuma 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, dan bentuknya pun ya seperti kita lah ya. Kalau misalnya kita merubah diri kita menjadi sosok binatang dan lain sebagainya, itu sebenarnya kubu kanan itu tidak merestui sebenarnya. Karena itu udah melangkahi kebijakan dan peraturan dari kubu kanan. FYI bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini dan belum punya riwayat pernah menonton channel Detektif Astral maupun Tri Anomali, ya intinya kubu kanan itu adalah kubu yang berketuhanan. Dan itu adalah bisa jadi dari Tuhan itu sendiri, bisa jadi dari sosok malaikat, atau enggak entitas-entitas pekerjanya Tuhan, tapi memang di bawah arahan Tuhan. Sedangkan kalau aku bilang nanti kubu kiri, itu adalah kubu yang negatif dan kubu yang tidak berketuhanan. Contohnya iblis atau jin-jin jahat. Ya intinya gitulah ya. Nah berarti secara supranatural nih, werewolf itu ada? Werewolf menurut aku ada sih. Nah, kalau misalkan untuk bentuk fisiknya atau bentuk tubuhnya nih, sebenarnya werewolf itu sama nggak sih digambarkan dengan yang ada di media atau internet ya? Atau dari penggambaran apa ya, secara sisi penglihatan Aileen sendiri itu gimana? Kalau yang aku ngambil yang pernah aku temui dan alami, itu yang waktu itu di Tri Anomali, itu memang sosoknya sih ada kuping kayak serigala gitu, terus wajahnya memang wajah serigala, terus cukup tinggi, abis itu kukunya tajam-tajam, dan memang dia sosoknya berdiri. Kalau serigala itu kan of course nggak berdiri, kalau di dunia nyata kan, binatang serigala yang kita maksud. Tapi sosok ini kok berdiri, dan lebih tinggi daripada seukuran manusia kita. Ya lebih tinggi. Terus ada taringnya sih aku lihat. Perawakannya sendiri? Besar berbulu. Itu sih yang aku lihat. Memang beneran mirip dengan foto-foto yang beredar di internet. Aku bisa bilang itu cukup mirip sih. Nah, jadi tadi kan di depan di awal tuh aku udah jelaskan bahwa sosok werewolf sendiri ini adalah raja yang dikutuk oleh Dewa Zeus nih. Kalau misalkan menurut Aileen sendiri, apakah benar manusia yang berubah menjadi werewolf itu adalah manusia dari hasil kutukan atau gimana? Kalau hasil kutukan aku bisa bilang iya, tapi apakah itu hasil dari kutukan Dewa Zeus? Yang aku lihat sih agak berbeda. Aku nggak tahu yang Dewa Zeus itu pertama ada atau enggak, karena aku bingung itu sebenarnya timeline-nya kapan. Yang namanya juga mitologi kan ada yang buatan manusia, ada juga yang real tapi dihiperbolakan, kan ada kan? Ada. Nah itu aku nggak jelas timeline-nya kapan, jadi aku nggak bisa mencari tahu dari sosok si Zeus-nya ini. Intinya gitu. Nah yang aku refer dan yang akan aku jelaskan ke depannya itu sekitar abad pertengahan Eropa sih. Pertengahan Eropa dan sudah setelah Masehi. Yang sudah setelah Masehi yang akan aku jelaskan. Aku memang melihat werewolf ini adalah sosok yang terkutuk. Kenapa? Karena ketika masih hidup dan ketika masih bernafas, mereka itu adalah sosok-sosok manusia yang memang ilmu sihir. Dan banyak dari mereka itu juga sampai melakukan ritual, dan juga mereka itu juga sampai kontrak darah dengan sosok iblis.
Makanya setelah mereka terlalu banyak ilmu, yang aku lihat ya, di Vision salah satunya, ketika meninggal, ya mereka menjadi sosok yang tidak diterima oleh kubu kanan, sekaligus juga mendapatkan kutukan karena tindakan dan perbuatannya sendiri. Ditambah lagi, jiwanya itu sudah milik demon. Dan kebanyakan dari sosok-sosok ini sebenarnya nggak cuma werewolf sih. Contohnya juga kemarin kita sempat bahas mengenai Medusa ya, yang di video ini kalau teman-teman belum nonton. Nah, sosok-sosok yang seperti ini yang mengubah dirinya menjadi sosok-sosok binatang, rata-rata manusia ya, maksudnya manusia. Itu rata-rata memang pertama nggak direstui oleh Tuhan. Yang kedua, mereka menuai dari tindakan mereka sendiri semasa hidup. Mereka itu kan hanya fokusnya itu untuk mencari kekuatan, bermain dengan black magic, tapi melupakan Tuhan itu sendiri. Itu menjadi kutukan, dan ya itu menurut aku adalah kutukan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kebanyakan dari sosok-sosok ini mereka biasanya lebih banyak stay di bumi, lebih banyak ya. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah naik atau enggak pergi ke alam berikutnya. Bisa jadi karena balik lagi, setiap dari jiwa itu kan perjalanannya berbeda-beda. Dan ya tergantung Tuhan. Bisa jadi Tuhan memaafkan. Kayak contohnya di konten Tri Anomali ini, yang video werewolf, itu Tuhan memaafkan akhirnya. Mungkin karena Tuhan masih melihat kebaikan dan nilai-nilai positif dalam hidupnya. Tuhan memaafkan akhirnya nih, kalau di Tri Anomali. Tapi kebanyakan setahu aku, dari hasil riset penglihatan yang aku berikan, dan ditambah lagi setelah hasil dari wawancara beberapa teman astral aku, dibilangnya sih mereka kebanyakan sosok-sosok yang gak diterima di kubu kanan, dan ya udah akhirnya di sini di alam manusia ini, tapi bentuknya memang astral. Jadi mereka belum naik ke perjalanan berikutnya. Nah, tadi kan membicarakan mengenai ritual nih, Cah ya. Kalau misalkan untuk merubah diri menjadi werewolf sendiri, ada ritual khusus nggak sih? Atau mungkin ada pemberian tumbal kah? Kalau ritualnya, of course aku nggak akan dijelasin detailnya seperti apa, dan aku tidak ingin ada yang mencontoh ya, karena tidak baik. Nah, ritualnya yang aku lihat salah satunya ya, sebenarnya ini tergantung case by case sih. Ada kayak satu manusia yang kayak emang dia ingin mencari kekuatan sendiri. Jadi ini kayak di abad Eropa pertengahan gitu deh, abad 12, abad 14, aku nggak tahu eranya, tapi masih kuno banget. Terus dia ingin mencari kekuatan tapi ke arah kubu kiri nih, ke arah kubu kiri. Terus ya adalah kayak baca-baca mantra, habis itu melakukan melakukan meditasi, terus melakukan kayak serangkai ritual. Contohnya selain bersemedi, pokoknya kayak ada berapa harinya. Terus habis itu juga berhubungan dengan bulan. Jadi mereka kayak ada tanggalan atau hari-hari tertentu yang kayak harus melakukan ritual tersebut untuk menambahkan kekuatannya. Yang disebut bulan purnama itu nggak sih? Ya, sejenis bulan purnama. Dan konon katanya kan kalau di sosok werewolf ini, ketika bulan purnama mereka menjadi lebih kuat kan, katanya gitu kan. Nah, itu real sebenarnya, nggak cuma werewolf doang, tapi untuk pelaku supranatural yang bermain di bidang kubu kiri dan black magic, ingin menambahkan kekuatan dan lain sebagainya. Memang bulan itu salah satu, apa ya, aku bisa bilang bisa menambahkan kekuatan mereka. Memang ada tanggalannya, harinya. Itu aku belum riset terlalu dalam, dan ya biasanya kalau di kubu kanan nggak main begini sih ya. Nah, terus yang pasti adalah mereka itu kayak sejenis menyerap energi dari bulan itu sih. Makanya kenapa kekuatannya menambah berkali-kali lipat. Dan make sense juga sih menurut aku, karena malam hari kan memang lebih banyak makhluk astral yang keluar dan lebih aktif kan ketimbang siang hari. Bukannya siang hari nggak ada juga ya teman-teman, tapi lebih dominan ketika malam hari. Kan ada yang pernah bilang, orang tua aku ya atau siapa ya, aku lupa, pokoknya senior aku bilang kalau pagi hari itu adalah waktunya manusia, tapi kalau malam itu adalah waktunya astral intinya. Nah itu benar, itu related. Selain itu juga yang aku lihat, ritual-ritualnya itu juga ada yang selain baca mantra, terus meditasi, ada yang kayak sampai minum darah atau enggak kayak perjanjian. Ada. Terus ada beberapa orang ya, ini sebenarnya aku ada yang sampai tahapnya ritualnya demi mendapatkan kekuatan itu kayak pakai darah binatang terus diminum. Itu agak menjijikan ya gitu. Bau kan? Ya nggak tahu lah ya, demi mencapai kekuatan.
Oke. Nah, tadi itu kan aku jelasin mengenai yang sosok seseorang manusia. Tapi waktu itu aku dikasih penglihatan lain lagi sama kubu kanan, tiba-tiba kayak timeline-nya beda aja gitu. Aku nggak tahu ini timeline-nya kapan, tapi masih setelah Masehi sih. Udah setelah Masehi, ini kayak sekumpulan manusia, laki-laki. Mereka itu kayak tinggal di pedesaan. Terus emang mereka itu kepercayaannya sama dewa-dewa. Dan mereka itu belum mengenal yang namanya konsep ketuhanan, aku bisa bilang. Ngelihat dari zamannya kayak mereka lebih percaya ke sosok dewa-dewa. Oke. Dan mereka itu adalah, ya karena masih suku, pemikirannya mohon maaf, masih sedikit primitif sih yang aku lihat. Jadi kayak ya masih cuman mikirin untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi nggak memikirkan sesuatu hal yang lebih dari itulah. Nah, terus mereka itu kan kayak memang ada kepercayaan dewa-dewa. Mereka mintanya itu ke dewa-dewa dan aku ngeliat setiap malam itu kayak mereka ritual. Dan yang aku lihat tempat lokasinya mereka itu kayak di atas gunung lah. Kayaknya mereka tinggal di dataran yang agak tinggi. Aku nggak tahu kenapa yang aku ngeliat sekumpulan laki-laki, perempuannya kemana aku nggak tahu. Mungkin memang terkhusus untuk laki-laki, karena mungkin laki-laki lebih identik dengan kekuatan dan power kali ya. Mungkin. Jadi zaman itu lebih banyak laki-lakinya. Jadi aku ngeliat nggak cuma satu laki-laki, tapi ada kayak beberapa laki-laki dewasa kayak ritual bareng, terus kayak mereka itu kayak duduk berkeliling gitu, terus nyembah ke dewa untuk mendapatkan kekuatan. Tapi sayangnya mereka nggak tahu kekuatan yang mereka dapatkan itu sebenarnya dari kubu kiri. Aku ngeliatnya ini sosok demon yang menyamar menjadi dewanya tersebut. Kepercayaannya. Nah, terus di ritual ini akhirnya mereka mendapatkan kekuatan memang. Aku ngeliat mendapatkan kekuatan, tapi jadi kayak sedikit liar atau nggak buas. Aku belum melihat mereka itu berubah menjadi sosok werewolf-nya ya. Aku belum melihat ya. Nah, di ritual itu mereka kayak kadang suka memasukkan astral-astral. Apa sih itu bahasanya? Mediumisasi? Iya, mediumisasi. Mereka suka memediumisasi astral-astral. Nah, astralnya ini kan of course juga yang namanya dari kubu kiri kan negatif kan. Alhasil kayak, ya kelakuannya kayak gila aja gitu loh. Liar, terus kayak bisa aja kayak melakukan tindakan-tindakan seperti binatang itu bisa liar. Berarti walaupun dia belum, atau mereka yang melakukan ritual ini belum berubah bentuknya menjadi sosok yang mereka inginkan, tapi dari sifat dan karakternya mereka udah memiliki karakter yang liar dan buas seperti itu. Iya, apalagi ketika mereka melakukan ritualnya. Jadi beneran aku ngeliat memang demonnya itu masuk ke dalam tubuh mereka dan kayak istilahnya ya menguasai lah ya. Sejenis kayak itu jadi lebih kuat. Emang secara power kuat, yang aku lihat kayak melebihi power manusia pada umumnya. Tapi tetap aja itu jadi mereka nggak bisa mengontrol diri mereka dengan baik. Iya pasti. Ini kan bermasalah kan, dan aku ngeliat memang itu akhirnya berdampak ke dalam hidup mereka. Ya pasti akan adalah musibah, masalah. Pasti. Karena mereka juga bermain dengan api istilahnya, tapi mereka sendiri nggak tahu ternyata ini adalah tindakan yang nggak baik. Ini salah satu contohnya aja sih. Nah itu kan tadi kita berbicara mengenai ritual sendiri. Kalau misalkan untuk tumbalnya nih, ada nggak sih yang ditumbalkan gitu? Tumbal aku belum lihat. Aku belum lihat di vision aku ya, apakah ada. Ya mungkin tiap daerah juga bisa jadi beda-beda. Karena aku ngeliatnya ini bukan sihir kuno sih. Aku belum menemukan itu adalah sihir kuno. Kalau sihir kuno itu kan kayak ada tata caranya kan. Iya. Ya gitu sih intinya. Soalnya yang dari contoh pertama sama contoh kedua aja kayak ada perbedaan. Cuman ya intinya tetap ujung-ujungnya itu penyerahan diri yang paling penting. Jadi mereka benar-benar menyerahkan diri, jiwa mereka ke si sosok astral tersebut, dengan ganti mereka mendapatkan kekuatan lebih. Nah kalau misalkan kita membedakan antara manusia biasa dengan manusia yang sudah melakukan ritual untuk werewolf sendiri tuh ada nggak sih ciri-ciri pembedanya gitu? Pembedanya ya, mungkin kalau dari tampak mata nyata sih agak sulit ya. Tapi kalau orang yang peka biasanya tahu di situ ada energi. Jadi kalau energi manusia kan cuma terdiri dari ya energi kita doang, tapi ini ada, kalau yang ritual-ritual itu ya ada tambahan energi negatif ataupun energi dari sosok astral lain.
Dan biasanya kalau yang sudah bertransaksi dengan astral begitu, pasti akan ada masalah sih dalam hidupnya. Nggak mungkin nggak, cuman mereka nggak notice aja. Oke nih Ceh, dari yang Ceh Aileen tahu ya, apa sih tujuan manusia itu melakukan kontrak untuk ritual dan perubahan diri menjadi werewolf tersebut? Apakah dia cuma mendapatkan kekuatan aja atau mungkin ada hal lain yang mungkin didapatkan dari ritual-ritual tersebut? Kalau yang dari werewolf ya, Iya. dari kasus werewolf kebanyakan yang kulihat memang untuk mendapatkan kekuatan secara fisikal. Jadi memang manusia itu kan kita juga punya keterbatasan lah ya. Yes. Tapi binatang itu kan punya fisik yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda juga. Iya. Nah, mereka itu pengen lebih mengupgrade dirinya. Sebenarnya. Jadi makanya kenapa melakukan ritual-ritual tersebut mendapatkan kekuatan. Dan ini kan yang aku lihat di Vision memang kebanyakan orang zaman dulu. Jadi pemikirannya pun juga nggak semaju orang zaman sekarang. Dan tergantung dari lingkungan yang mereka tinggal. Kalau misalnya lingkungannya memang yang suku ini ya, lebih mengandalkan dan meminta itu kekuatan. Mungkin untuk berburu, untuk melawan musuh-musuhnya. Fokusnya itu di situ. Jadi lebih meminta kekuatan untuk ya mereka itu pengen ritual-ritual kayak begitu supaya mendapatkan powerful, mendapatkan kekuatan secara powerful. Dan mereka itu memang adalah sosok-sosok yang akhirnya meminta kekuatan ke kepercayaan yang memang dari kecil mereka sudah diajarkan. Itu masalahnya. Tapi mungkin untuk kasus werewolf orang lain, karena kan werewolf juga nggak berasal dari satu suku itu sih yang aku lihat, bisa juga di tempat negara lain. Nah, untuk yang kasus yang Vision pertama yang aku lihat itu manusia melakukan ritual werewolf, iya. Untuk ritual mendapatkan kekuatan lebih, iya. Tapi bisa jadi dia juga belajar black magic yang lain. Tergantung dari tujuan dan niat dari si orang tersebut. Oke, tapi kalau misalkan kita melakukan ritual kayak gitu selain untuk mendapat kekuatan, misalkan kita pengen mendapatkan harta yang lebih atau mungkin kedudukan dan jabatan yang lebih, itu berpengaruh juga nggak sih, Ceh? Bisa ngaruh, tergantung kita maunya apa dan ritualnya seperti apa. Dengan si astral yang kita kontrak. Tergantung si astralnya juga. Nah, mengenai kubu kiri ini kan identik dengan sosok demon ya, Ceh ya. Nah, boleh tahu secara mendetail nggak sih untuk jenis-jenis demon tersendiri tuh ada nggak sih yang kayak misalkan ini demon untuk ritual werewolf kah atau mungkin demon untuk Medusa kah dan lain-lain gitu. Dan tujuan dari demon tersebut tuh apa gitu? Kalau demon sih yang aku lihat sih banyak jenisnya. Aku nggak tahu bahasanya, mungkin banyak ras ataupun klannya ya. Banyak banget. Kemampuan mereka juga berbeda-beda. Setahu aku pribadi sih demon manapun juga bisa memberikan power, tergantung seberapa banyak. Dan ada demon yang memang kuat di manipulasi, tapi ada demon yang memang kuat di kekuatan secara fisikal yang kayak combat apa bahasa Indonesia? Bertarung ya, bertarung, berkelahi, berperang, ada juga. Jadi tergantung dari si demonnya ini, kuatnya di mana. Tapi setahu aku kalau memberikan kekuatan bisa-bisa aja. Cuman kan kebanyakan manusia juga nggak tahu ini jenis demon apa yang mereka kontrakkan. Nah, di situ. Kalau mengenai tujuan demonnya ya of course untuk menyesatkan manusia. Itu udah pasti. Udah pasti, dan mereka juga sangat amat senang kalau manusia itu menyembah mereka, minta-minta sama mereka. Dan mereka itu senang banget ketika mereka berhasil membuat manusia itu hidupnya hancur, menguasai hidup manusia, sekaligus melupakan Tuhan. Ini. Sama aja kayak dengan dapat makanan nggak sih? Bisa dibilang. Kayak ada rasa kepuasan tersendiri yang mereka dapatkan ketika bisa berhasil menggapai manusia itu. Aku bingung jelasinnya, tapi kebanyakan sih yang aku lihat dari lapangan ketika menghadapi demon ya seperti itu. Mereka tuh senang, puas. Tapi kadang juga ada sifat mereka yang menurut aku tuh nyebelin sih. Aku nggak suka sih. Mereka itu kayak memandang manusia itu bodoh. Karena karena tindakan kalian yang seperti ini, kalian bisa merugikan orang lain. Terus kalian juga merusak hidup kalian sendiri. Dan mereka kayak menang di atas angin gitu loh. Karena lu juga mihaknya ke gue, bukan ke Tuhan. Ya wajar sebenarnya kalau misalkan demon mentertawakan manusia, karena manusia sendiri udah terjerumus sama omongannya demon kan. Intinya gitu.
tadi sempat dikisahkan bahwa werewolf sendiri tuh suka banget menyerang manusia, apalagi ketika dia udah berganti wujud di bulan purnama gitu kan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah benar sosok werewolf sendiri merupakan sosok yang agresif dan emang suka nyerang manusia aja? Oke, kita tolong bedakan ketika menjadi manusia yang aku lihat di Vision ya, sama yang aku tanyakan ke Abstrak Alam. Ketika jadi manusia menjadi liar, iya, karena kan mereka istilahnya merelakan diri mereka itu untuk dimasuki sosok astral. Beneran jadi kayak liar yang aku lihat. Nah, tapi kalau sosok astralnya sih aku lihat mereka masih punya kesadaran sih. Toh juga udah meninggal kan? Iya, udah nggak bisa dilihat mungkin. Iya. Nah, ketika bulan purnama mereka memang yang aku lihat memang lebih kuat. Daripada menyerang manusia, mereka lebih ke mengganggu secara astralnya ya. Maksudnya sosok astral ini mengganggu manusia yang masih hidup itu ya. Beberapa ada, apalagi kalau misalnya itu atas perintah dari si demonnya. Ya, tapi mohon maaf ya, mengganggunya sendiri tuh gimana maksudnya? Bisa masuk ke dalam mimpi, itu kan sangat mengganggu. Ditampakin, atau enggak merasakan kehadirannya, itu kan sangat amat mengganggu. Tapi tergantung werewolfnya ya, nggak semua ganggu juga. Tergantung dari si karakter werewolfnya ini. Tapi maksudnya dalam artian mengganggu, apakah memang mengganggu dalam bentuk astral biasa aja pada umumnya gitu kan? Atau memang dia mengganggu dalam bentuk wujud si werewolf sendiri gitu loh? Bisa jadi, yang namanya di mimpi kita kan nggak bisa mengontrol. Dan mereka juga bisa menunjukkan sosok yang kita takuti. Menurut aku sosok werewolf sendiri juga penampakannya juga cukup menyeramkan, kayak manusia serigala, kayak serigala yang berdiri. Gimana sih lihat di depan mata, itu kan uncommon untuk penglihatan kita ya. Yang sehari-hari ngeliat bentuk manusia aja begini gitu. Lebih karena itu. Nah, by the way, aku sempat ngeradar benang trace energi yang Kak Tiara tadi bilang kan sempat menyerang warga ya. Aku sempat nge-trace benang energinya. Itu aku nggak tahu daerah mana, tapi daerah itu memang waktu itu aku lihat ketika malam hari ya, diserang sama serigala. Serigala binatangnya atau serigala? Binatang. Kalau yang ini aku bisa confirm ngeliat ini binatang karena kayak buas liar. Aku nggak merasakan ada sisi humannya di situ. Makanya aku bisa bilang ini pure binatang yang nyerang desa tersebut. Dan sosoknya itu memang besar banget. Nah, makanya beberapa orang, apalagi kan zaman dulu, mereka bilangnya, oh itu sosok werewolf. Nah, dari situ juga sempat tenar cerita werewolf ini. Aku nggak tahu awal mula ceritanya seperti apa, karena kan banyak banget versi. Tapi ini salah satu yang aku lihat. Terus cerita-cerita werewolf ini, kalau dari Vision, tiba-tiba aku ngeliat Vatikan sih. Nggak ada apa-apa dengan Vatikan, nggak ada apa-apa. Cuman lebih ke arah cerita ini tuh udah masuk sampai ke Vatikan. Jadi kayak Vatikan, make sense juga sih Vatikan. Tapi juga seluruh dunia juga akhirnya tahu ya cerita werewolf ya. Iya, pokoknya yang di Vatikan itu aku dikasih lihat Vision. Pokoknya kayak mereka tahu mengenai cerita-cerita werewolf yang beredar. Terus akhirnya di negara mereka juga terkenal saat itu ya. Aku nggak tahu itu era berapa. Terus juga mereka ada beberapa kali kayak laporan masuk, pokoknya warganya itu diserang sama werewolf katanya diserang sama werewolf. Tapi masalahnya pihak Vatikan sendiri juga nggak bisa meyakinkan juga. Terus pertanyaannya adalah kenapa mereka ngelapornya ke Vatikan kan? Soalnya mereka itu memang, I think kepercayaannya itu juga Katolik ya. Jadi ngelapornya itu ke yang pusat keagamaannya, bukan ke pihak berwajib. Karena pihak berwajib kita kasih tahu hal-hal yang supranatural kan agak tanda tanya gitu kan. Pasti mempertanyakan buktinya mana gitu ya kan. Makanya kenapa lapornya ke situ. Ya itu salah satunya sih. Nah, tapi itu benang energi yang aku radar ya. Lebih ke arah yang waktu itu warganya diserang secara fisikal. Itu menurut penglihatan aku sih itu lebih ke arah memang sosok binatang asli in our real life. Bukan sosok astral werewolf, bukan. Nah, tadi kan aku sempat bilang di awal ya, menceritakan sedikit bahwa ketika si werewolf ini menyerang atau kena manusia, benar nggak sih ketika kalau digigit mungkin ketika manusia digigit sama si werewolf sendiri bakal berubah menjadi salah satu di antara mereka. Nah, kalau misalkan dicakar apakah berubah juga kah? Atau cuma mitos doang gitu? Itu menurut aku mitos sih.
Karena balik lagi itu kan butuh ritual ya, nggak segampang dicakar terus kita berubah. Nah, Kalau iya, kayak gitu mah kita banyak banget ya jadi werewolf ya di dunia ini ya. Makanya gitu. Nggak begitu sih, itu menurut aku lebih ke arah mitos. Tetap kalau yang kayak perubahan wujud manusia menjadi sosok binatang itu butuh ritual dan kontrak sih, kontrak darah dengan demon. Nggak segampang yang dipikirkan. Kalau itu mah menurut aku kayak rabies gak sih? Iya. Mungkin kalau misalkan cuma sekedar dicakar nggak akan ada ritual. Nggak akan sih menurut aku, dan gimana ya, itu kan kalau dicakar berarti dia lebih fisikal dong. Iya. Soalnya kalau yang astral gitu yang aku tahu tuh nggak akan sampai bisa seintens itu, apalagi sampai kita berdarah-darah. Iya. Mungkin kalau kena serangan secara energi iya, kita merasa nggak nyaman, iya itu bisa jadi. Itu bisa astral manapun, apalagi astral yang negatif, terutama banget. Cuman nggak sampai begitu juga sih, kita diserang pun juga masih normal, tetap kesadaran kita masih ada, bukannya berubah menjadi bagian dari mereka. Ya intinya itu adalah mitos. Tetot. Nah, Cek, di sini aku mau sedikit bacain, nanti akan ada pertanyaan juga, benar nggak sih yang seperti ini? Jadi gini, ada 3 cara untuk menyembuhkan orang yang terkena kutukan werewolf sendiri. Di abad pertengahan, mereka percaya dengan metode bedah tubuh. Dan kemudian dengan media obat-obatan dari Wosbam atau sejenis tanaman obat gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dengan media pengusiran setan. Apa gimana? Jadi pertama ada bedah tubuh. Bedah tubuh itu secara medis ya berarti. Jadi 3 tahap nih. 3 tahap. Yang pertama bedah tubuh secara medis, tubuh kita dibedah untuk bisa menyembuhkan diri dari kutukan werewolf tersebut. Yang kedua dengan mengkonsumsi obat-obatan dari tanaman. Yang ketiga adalah dengan pengusiran setan. Aku speechless. Boleh dikonfirmasi tolong. Itu nggak tepat sih. Itu nggak tepat, apalagi kalau udah jadi astral, gimana kita bedah badannya ya? Ya dibedah di dunia astralnya lah. Kayaknya nggak begitu deh. Itu menurut aku adalah tipikal-tipikal jiwa yang siap dihukum sama Tuhan aja sih. Kalau secara astral aku rasa udah agak sulit, kecuali memang Tuhan yang punya rencana lain akhirnya bersedia untuk memaafkan. Itu bisa jadi. Karena kan we never know Tuhan punya rencana apa ke depannya kan untuk si jiwa tersebut, jiwa yang sudah menjadi werewolf. Tapi balik lagi, semua keputusan itu ada di tangan Tuhan. Percuma juga kita minta maaf sama Tuhan, tapi kalau Tuhan melihat kejahatan kita juga lebih banyak. Percuma sih. Itu kalau yang secara astral ya, yang memang sudah menjadi sosok yang terkutuk. Nah, tapi kalau yang manusianya, yang ngilmu, itu sebenarnya cukup untuk meminta permohonan maaf. Terus juga tidak berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tidak melakukan ritual, tidak ada hubungannya, dan tidak akan mau kontrak terhadap kubu kiri. Itu bisa banget, dan aku rasa sampai nafas terakhir sebelum kita dicabut nyawanya, Tuhan masih kasih kesempatan intinya untuk kita melakukan pertobatan. Tuhan tuh menurut aku benar-benar baik banget. Beliau adalah sosok yang sangat amat pemaaf. Dan maafinnya ini benar-benar maafin. Jadi apapun itu yang sudah dilakukan di masa lalu, ya udah, Tuhan udah benar-benar nggak akan ngungkit ulang, kecuali kita melakukan kesalahan yang sama dan serupa lagi. Ya, karena kan awalnya kita juga sudah berjanji kan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi itu adalah istilahnya pertobatan. Tapi memang nggak dipungkiri kalau misalnya yang melakukan pembersihan kayak begitu itu sometimes nggak semua orang, sometimes butuh memang praktisi supranatural atau enggak dari pendeta atau enggak sosok yang spiritual gitu yang ngerti caranya untuk melakukan pembersihan secara energi dan pemutusan kontraknya. Itu ada supaya benar-benar totally bersih bisa. Tapi yang paling penting balik lagi ke niat, seperti yang di beberapa video sudah aku bilang. Kalau kita niatnya cuma setengah-setengah untuk tobat, percuma, Tuhan akan anggap itu nol. Karena kesannya kita yang memohon dan meminta loh ke Tuhan, tolong. Tetapi ketika kita udah minta tolong, udah janji, tapi setengah-setengah, ya Tuhan nggak mau bantu.
Iya sih, benar. Intinya gitu. Sebenarnya cukup mudah sih, nggak butuh ritual ini itu untuk melakukan pelepasan. Cukup minta tolong sama Tuhan dan keyakinan dari diri aja udah cukup. Tuhan pasti akan nolong dengan caranya, dengan energinya kah, dengan utusan malaikatnya kah, itu bisa aja loh terjadi. Bukan yang enggak. Dan ini juga maksudnya bukan untuk yang melakukan ritual werewolf juga ya, tapi mungkin untuk kalian yang udah terlanjur melakukan perjanjian dengan kubu kiri gitu kan ya. Oke. Betul, nggak cuman perjanjian untuk mendapatkan kekuatan seperti werewolf, tapi untuk melakukan perjanjian apapun itu. Banyak juga yang kayak pesugihan, mohon maaf ya, soalnya masih banyak dilakukan gitu kan. Itu juga nggak baik intinya. Karena itu adalah kekuatannya dari kubu kiri, bukan benar-benar dari Tuhan. Jadi gimana Cek, untuk yang pengobatan bedah tubuh ini udah otomatis enggak ya? Kalau misalkan yang kedua? Yang kedua? Yang obat-obatan, yang tumbuhan hijau ya? Iya. Ya mungkin itu lebih ke secara medical. Sebenarnya sih kalau di black magic itu ada beberapa tumbuhan yang kayak dijadikan racikan sih setahu aku belum tahu jelasnya, tapi waktu itu sempat baca buku dari Kodeks Gigas ya, pakai beberapa kayak tumbuhan dan beberapa bahan-bahan yang lain itu ada, jadi menyatukan juga unsur alam. Itu lebih ke ramuan sih setahu aku. Untuk bisa menyembuhkan? Enggak, untuk mendapatkan kekuatan justru. Untuk mendapatkan kalau untuk menyembuhkan aku belum pernah coba sih. Apakah mungkin bisa? Mungkin. Aku belum pernah coba, jadi aku belum bisa jawab banyak. Tapi yang pasti itu untuk jawaban sementara aku lebih merasa kalau yang untuk yang tumbuhan-tumbuhan itu lebih ke arah tubuh fisikal, bukan secara supranatural. Baru sementara ya guys, ini jawaban sementara karena aku belum riset juga. Dan dari pengalaman aku ya lebih ke untuk tubuh aja sih. Dan yang terakhir, pengusiran setan. Pengusiran setan ya percuma kalau masih ada kontrak, kita usir setannya. Yang ada kita bisa kena serangan energinya karena ada hak milik di situ. Iya, nggak terima ya. Iya, iblis pun juga pintar loh. Maksudnya mereka kadang juga beberapa kali di penanganan lapangan aku ya, mereka ngadu sama Tuhan. Coba kayak Tuhan, kan mereka yang melakukan kontrak, mereka sendiri kok yang nggak percaya sama Tuhan. Kok manusia ini kita maksudnya anak-anak DA atau GTA ya, kok manusia ini mau seenak jidat gitu, mengusir-ngusir kita, apa hak mereka gitu. Banyak ngadu gitu. Mereka tuh ngadu. Aku baru tahu loh. Mereka tuh bener-bener pinter loh. Kalau yang bener-bener hak mereka tuh, mereka juga kadang satu bisa ngadu sama Tuhan, dua bisa merasa di atas angin. Dan biasanya mereka adalah yang sudah melakukan kontrak itu biasanya ada cap atau enggak tanda di tubuh mereka, tapi mungkin nggak terlihat. Ya nggak terlihat sih, lebih nggak terlihat. Ya mungkin terlihatnya sama orang-orang yang seperti kalian aja gitu. Mungkin kayak dulu aku pernah ada. Ya itu masih nanti ya ceritanya. Nanti sudah melihat foto masa lalunya aku show. Kontrak itu termasuk kontrak nggak tuh? Itu termasuk kontrak yang diberikan oleh turunan. Iya. Nanti bagi yang penasaran sama ceritanya Katera, tolong tulis di kolom komentar supaya Katera cerita mengenai masa lalunya. Iya. Dia juga berhubungan dengan supranatural dulunya. Iya, bukan saya lebih tepatnya, mungkin dari turun-temurun. Ya, jadi akhirnya dikasih ke sini gitu kan, yang nggak tahu apa-apa gitu. Baiklah. Untung ketika bertemu saya sudah bersih. Total. Kalau enggak mau dibersih aja. Kalau enggak kayaknya bakal bersih, tegang energi terus nih tiap kali ketemu. Pasti ya, berantem mulu ya. Secara pasti. Energi, bukan secara secara aslinya enggak. Asli enggak. Paling lebih ke energi, merasa kadang nggak nyaman. Iya. Pastilah. Kayak gitu, aku juga sama yang dulu bersin aku tuh kayak gitu juga. Jadi tiap kali ketemu kayak gesekan, aduh punggung aku panas, dan yang orang ini pun sama kayak gitu. Ya itulah. Makanya aku kenapa tahu ada berantem energi tuh dari situ. Ya gitu lah ya. Kepo kan guys? Komen dong. Yes, tulis kolom di komentar gitu. Seru. Catatan lagi. Cerita aku di zaman dulu tuh seru mengenai spiritual ini. Karena bisa dikatakan bego sih gue, jatuhnya bukan seru.
Nggak apa-apa, yang penting sudah tobat dan tidak melakukan tindakan yang dulu lagi. Tobat, udah diikat sama yang ngebersihin, jadi udah Bahkan ya tobat. tiap kali ya sekarang ya Kak Tiara tuh apa namanya, alarm yang buat sholatnya Buat sholat, selalu nyala. Aduh. Oke nih Ceh, dari cerita dan topik kita mengenai si werewolf ini, ada nggak sih pesan atau kesan dari Abstrak Alam? Bentar ya, aku coba tuning ke kubu kanan dulu terus nyari, karena butuh waktu juga sih. Yes. Nah, sambil kita nunggu Ci Aileen nanya Abstrak Alam, guys, jangan lupa terus di-support Catatan Misteri. Yang belum subscribe boleh langsung subscribe, yang belum like, komen, di-share sebanyak mungkin langsung aja di-share, dan jangan lupa juga untuk follow terus akun sosial media kita yang ada di deskripsi, baik di Instagram ataupun di TikTok. Pastinya terus ikutin Catatan Misteri. Oke, aku udah tulis. Sorry guys, agak lama karena aku takut lupa, jadi aku tulis aja lah ya. Oke. Ya, yang paling pertama itu pokoknya pesannya adalah jangan fokus sama yang namanya pencarian kekuatan. Karena ketika kita cuma fokus sama pencarian kekuatan, kita akan kilaf. Dan yang kedua, udah pasti akan lupa sama yang namanya Tuhan. Ya. Padahal Tuhan itu adalah benteng pertama ketika kita ingin melakukan tindakan-tindakan negatif. Ketika kita ingat Tuhan, kita pasti nggak akan mau berbuat lebih. Kalau emang beneran kita ingat Tuhan dan sayang Tuhan. Terus, dalam hidup itu is not all about power. Tapi hidup itu lebih dari itu. Maksudnya lebih dari itu apa? Kita itu punya tujuan diciptakan. Kita diciptakan itu bukan karena kesengajaan menurut aku, tapi kita punya tujuan dan kita juga punya tugas di dunia ini. Tugas setiap orang beda-beda, makanya kita harus cari tugas itu. Dan yang terakhir adalah kesadaran dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Tanpa kesadaran, ya kita akan mati. Iya sih, benar. Ya, kesadaran kita. Dan kesadaran itu adalah langkah pertama kita untuk menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang lebih bijak. Itu pasti karena kita aware akan tindakan kita. Makanya kita pasti banyak aspek dalam hidup itu nggak akan luput dari kita. Iya. Dari awareness itu. Yes. Terus ini juga inline. Semua hal dalam hidup itu harus balance dari sisi supranaturalnya dan spiritualnya. Jangan timpang. Kalau timpang pasti akan ada masalah dalam hidup. Kita memang diperbolehkan explore dalam hidup, tapi jangan lupa juga sama yang namanya batasan. Kita itu hidup punya sistem juga loh. Mungkin ada sistem yang namanya dari pemerintahan yang buat. Pemerintahan kita maksudnya, manusia. Tapi jangan lupa juga ada sistem dari Tuhan juga. Dan yang terakhir, jangan lupa juga temukan nilai-nilai yang valuable dalam aspek-aspek hidup kita. Kita itu hidup punya banyak banget aspek. Mungkin ada aspek yang memang membuat kita sedih, membuat kita nggak nyaman. Tapi menurut aku hidup itu kompleks. Banyak juga aspek-aspek yang ada dalam hidup kita yang mungkin nggak kita notice, sebenarnya itu adalah valuable. Nah, itu dia guys pembahasan mengenai werewolf hari ini. Jadi intinya pada kalian, untuk kalian semua, untuk kita juga di sini lebih lagi meningkatkan diri kepada Tuhan. Jangan mudah tergiur mendengar bisikan-bisikan. Setuju. Entah itu kita mau dapat kekuatan lebih atau mau dapat jabatan lebih, sehingga akhirnya kita terjerumus dalam kesalahan dan dosa terbesar. Ya. Kita aja. Oke, jangan lupa terus disupport ya guys ya. Dan sekian, terima kasih konten kami. Tunggu konten kita selanjutnya tetap di Catatan Misteri. Bye bye.